Halo, selamat datang di podcast Warung Kopi. Hari ini kita akan ngomongin sebuah tren yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tren kabur aja dulu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita nih yang akan mengisi acara podcast kita pada hari ini. Kepada abangnya, silahkan perkenalan terlebih dahulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan podcast pada hari. Oke, sebelumnya nih, perkenalkan, nama saya Rizky Syawalid Elham. Saya adalah seorang mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oke, kira-kira abang tahu ada sih kita mau bahas apa hari ini? Bahas apa tuh kira? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia, yaitu topik tren kabur aja dulu nih. Kira-kira menurut abang sendiri, apa sih pandangan abang terhadap tren kabur aja dulu nih? Tren kabur aja dulu. Dapat kita lihat bahwasanya banyak warga negara kita, para cendekiawan, para profesional, para tenaga kerja lebih memilih tinggal di negeri orang lain daripada di negeri kita. Bisa dibilang Jepang, Australia, Eropa, dan Amerika menjadi tujuan utama mereka. Hal ini tidak bisa kita lihat sepandang mata. Kita harus mengkaji hal ini lebih dalam agar supaya tidak ada salah kaprah mengenai hal ini. Oke. Nah, menurut abang nih, apakah pemerintah punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya supaya istilah katanya tuh mereka ini tidak pada kabur gitu ke luar negeri? Pemerintah harus waspada akan hal ini. Mereka lebih perlu mensejahterakan rakyatnya, memperbaiki ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang layak, agar warga merasa tidak perlu untuk kabur. Oke, kalau kita bahas dari segi dampak nih bang, menurut abang apa sih dampak dari tren kabur aja dulu nih? Karena kita tahu ya bang, bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk keempat paling banyak di dunia pada saat ini. Kalau kita lihat dari dampaknya, pastinya akan terjadi brain drain, di mana banyak warga Indonesia yang memang kompeten atau ahli di bidangnya lebih memilih tinggal dan hidup di luar negeri. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam negeri saja mereka yang mempunyai kemampuan seperti itu tidak mendapatkan apresiasi yang seharusnya mereka dapatkan. Otomatis mereka akan mencari pelarian di luar negeri. Mereka pastinya akan mencari peluang kerja yang lebih layak di luar negeri, gaji yang lebih tinggi, dan kesejahteraan yang lebih terjamin. Dampaknya bagi Indonesia adalah Indonesia akan kekurangan sumber daya manusia yang memadai. Lah, kalau kita bahas dari segi hak asasi manusia atau HAM, bagaimana sih pandangan abang? Apakah seseorang seharusnya bebas untuk memilih kewarganegaraan tanpa adanya batasan dari negara tempat ia berasal? Seharusnya seseorang tersebut memiliki kebebasan untuk memilih kewarganegaraannya. Tetapi di sisi lain, negara juga berhak untuk menentukan aturan demi menjaga kepentingan nasional. Bisa kita bilang bahwasanya ketika kita sudah menjadi inti atau sudah menjadi bagian dari suatu negara, pastinya kita tidak boleh sewenang-wenang dengan hal itu. Pastinya kita mempunyai hak. Tentu kita mempunyai hak, tetapi negara lebih besar, negara lebih mempunyai hak atas kita, dikarenakan kita sudah menjadi bagian dari mereka. Nah, di sini kan banyak berita bang yang membahas tentang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tetapi mendapatkan tindakan yang kurang layak gitu bang, istilahnya itu diskriminasi. Nah, di sini menurut pandangan abang nih, apakah pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi mereka nih bang yang bekerja di luar negeri tetapi mendapatkan tindakan yang kurang layak nih bang? Seharusnya pemerintah proaktif ya dengan melindungi WNI di luar negeri. Dengan pemerintah bisa melakukan hubungan diploma untuk menjaga hukum bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Tindak diskriminasi yang terjadi di luar negeri itu berdasarkan cerminan
bagaimana orang di luar negeri memandang orang kita yang statusnya adalah seorang pendatang. Ketika kita berbuat baik atau mencerminkan kebaikan di negara lain, pastinya orang tersebut akan berpikir bahwa tempat asal kita adalah tempat yang baik. Oleh karena itu, kita bisa menghindari tindak diskriminasi itu dengan cara kita bisa bergaul dengan warga negara lain dengan bahasa, dengan ciri khas kita sendiri, dengan menggunakan bahasa kita dan mengajari mereka. Itu adalah hal positif menurut saya. Dan diskriminasi itu adalah hal yang bisa dibilang sering terjadi, tetapi tidak bisa dibiarkan. Kita harus memberitahu mereka bahwasanya hal tersebut tidaklah benar dan seharusnya tidak dilakukan. Dikarenakan ketika mereka melakukan diskriminasi terhadap seseorang dan yang berasal dari negara yang berbeda, pastinya mereka akan dicap buruk oleh negara itu. Dan warga negara yang didiskriminasi pastinya akan merasa tidak enak dan akhirnya mereka tidak dianggap di negara abang. Jika abang diberikan kesempatan untuk bekerja dan pindah ke luar negeri, kira-kira negara mana nih yang akan abang pilih untuk tempat abang tinggal, dan mengapa abang memilih negara tersebut? Jika saya diberikan kesempatan untuk bekerja dan tinggal di negara lain, saya akan memilih negara Jepang. Alasannya, karena negara Jepang terkenal karena budaya kerja kerasnya, budaya sopan santunnya, dan Jepang juga terkenal karena transportasi dan keamanan. Ketika kita melihat negara lain, kita pastinya akan melihat hasil atau hal-hal positif yang pasti akan kita dapatkan. Jepang adalah salah satu destinasi yang menurut saya cukup baik untuk bisa dibilang sebagai tempat tinggal, dikarenakan kebudayaannya hampir sama dengan Indonesia. Orang-orangnya ramah, kebudayaannya juga kaya di Jepang. Bahkan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang memang benar-benar unik. Beberapa faktor yang bisa dibilang mengarahkan saya untuk tinggal di negara Jepang, yaitu adalah di Jepang terkenal dengan pendidikan dan teknologi yang sangat tinggi. Hal itu sesuai dengan minat dan bakat saya, yaitu sebagai pengajar dan penerus dari negara Indonesia ini, yaitu tenaga cyber. Di Jepang kita bisa melihat bahwasanya teknologi sangatlah maju, bahkan lebih maju dari negara Indonesia. Hal itu dikarenakan bahwasanya negara Jepang ini memiliki banyak sekali sumber daya manusia yang bisa dibilang tinggi. Tetapi banyak warga di sana lebih memilih tidak menikah, dikarenakan mereka berpikir bahwasanya menjalin rumah tangga adalah hal yang sia-sia. Nah, niat utama saya ketika saya ingin tinggal dan menetap di negara Jepang itu saya ingin merubah stereotip itu dari para negara di sana, dengan harapan bahwasanya mereka bisa menghasilkan sumber daya yang bisa dibilang hebat untuk kedepannya. Dikarenakan Jepang adalah satu di antara negara yang memang benar-benar meningkatkan teknologi di negeri atau dunia kita saat ini, termasuk Singapura, bahkan Amerika. Jepang adalah satu di antara pelopor teknologi yang bisa menjamin dunia ini ke depan. Nah, pertanyaan terakhirnya Bang, apa sih harapan abang terhadap sistem hukum di Indonesia supaya warga negara Indonesia ini bisa hidup sejahtera gitu di negara Indonesia? Yang pertama pastinya untuk pemerintah, perhatikanlah rakyat menengah ke bawah, dikarenakan dengan keterbatasan pendidikan negara Indonesia tidak bisa maju. Yang harus kita lihat adalah penerus bangsa kita, yaitu para anak-anak muda yang memang membutuhkan pendidikan yang layak, membutuhkan sarana yang baik, dan membutuhkan pengajar yang memang profesional di bidangnya. Yang kedua adalah
perbanyaklah atau perluaslah lapangan pekerjaan yang bisa dibilang lapangan pekerjaan yang memungkinkan akan meningkatkan kualitas hidup di negara Indonesia. Dengan gaji yang bisa dibilang di atas UMR, banyak muda-mudi Indonesia pasti akan berlomba-lomba mendaftar. Pasti banyak orang-orang yang hebat akan berkontribusi di negara Indonesia. Itu adalah bisa dibilang PR bagi pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja yang layak bagi warga negara ini. Yang ketiga adalah bagi pemerintah, pastikan bahwasanya di dalam sebuah pemerintah, pilihlah orang-orang yang memang benar-benar berkontribusi besar bagi negeri ini. Jangan masukkan orang yang memang tidak berkontribusi dan mereka hanya tidur saja di dalam pemerintahan itu. Banyak sekali kita mendengar bahwasanya banyak di Indonesia kasus korupsi, kasus ya segala macamnya begitu ya. Harapan saya hal itu bisa diminimalisir atau bahkan dimusnahkan dari negeri bumi pertiwi kita ini. Dikarenakan hal itu bisa menjadi rantai berkepanjangan bagi masyarakat ataupun bagi penerus bangsa kita. Dikarenakan hal itu sudah menjadi praktek yang bisa dibilang sering terjadi di negeri kita. Harapan saya agar Indonesia tetap maju, banyak sumber daya yang memungkinkan banyak orang yang hebat bisa kembali ke Indonesia. Terima kasih kepada Bang Rizky yang telah hadir mengisi acara podcast kita pada hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Bang Rizky pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ardi Nikola sebagai host podcast Warung Kopi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.